Di Samarinda, Kalimantan Timur telah digelar pertemuan ilmiah tahunan Kedokteran Nuklir Teranostik Molekuler Indonesia atau PIT KNTMI yang ke-27. Pakar dokter nuklir dari luar negeri diundang untuk berbagi pengalaman kepada tenaga medis di Indonesia. Sejumlah dokter yang tergabung di Perhimpunan Kedokteran Nuklir Teranostik Molekuler Indonesia atau PKNTMI menggelar pertemuan ilmiah tahunan Kedokteran Nuklir Teranostik Molekuler Indonesia atau PIT KNTMI yang ke-27. Acara ini berlangsung di salah satu hotel di Samarinda, Jalan Mula Warman, yang menghadirkan pakar dokter nuklir hingga dari luar negeri. Nantinya, diharapkan para pakar tadi membagikan pengalaman serta ilmu penggunaan nuklir untuk kesehatan bagi tenaga medis di Indonesia. Teknologi nuklir yang dimaksud adalah teranostik molekuler, penggunaan obat radioaktif sebagai sumber radiasi terbuka yang dimasukkan dalam tubuh pasien untuk mendeteksi penyakit sekaligus terapi, terutama penyakit ganas seperti kanker. Kita mengadakan acara tahunan PIT ini tujuannya salah satunya itu mensosialisasikan ilmu kita ke masyarakat. Kemarin kita mengadakan acara bakti sosial, sosialisasi, edukasi mengenai apa itu kedokteran nuklir ke Sekolah Menengah Umum Negeri 5 Samarinda, dan tujuannya adalah supaya sejak dini kita memperkenalkan apa itu kedokteran nuklir. Karena saat ini belum tentu semua dokter pun mengenal apa itu kedokteran nuklir. Jadi ya kita sering-sering mengadakan acara sosialisasi seperti ini. Ya, saat ini memang baru hanya RSUD Abdul Wahab Syahrani yang memiliki fasilitas kedokteran nuklir, dan dokter spesialis kedokteran nuklirnya baru ada 2 orang, saya dan senior saya Dr. Habusari Hapkido. Kita perlu menambah SDM dokter spesialis kedokteran nuklir lagi, tapi memang saat ini di Indonesia baru ada 1 prodi atau program studi kedokteran nuklir, yaitu di Bandung. Sehingga dari Kementerian Kesehatan meminta Kolegium Kedokteran Nuklir untuk mempercepat lulusan dari SPKN, dan kita berharap nanti setelah ada lulusan SPKN yang baru, kita bisa menambah jumlah dokter spesialis kedokteran nuklir di Abdul Wahab Syahrani. Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud juga bilang nuklir ternyata selain dapat membunuh, juga mampu mendeteksi penyakit dengan sangat akurat. Di Kaltim, Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani menjadi tempat rekomendasi terbaik di luar daripada Pulau Jawa. Berkaitan dengan kesehatan, karena kita akan berdampingan hidup dengan seluruh saudara-saudara kita, mulai dari regional maupun nasional, bahkan dengan global, kita akan hidup berdampingan. Maka perlu juga berkaitan dengan kesehatan yang tarafnya adalah taraf nasional juga taraf internasional. Inilah pentingnya dengan adanya kemajuan-kemajuan teknologi, salah satunya dengan adalah kedokteran nuklir. Ini menjadi salah satu alternatif. Terobosan 3 tahun ini tadi disampaikan dengan Ibu Dokter dari Jakarta, asosiasi perhimpunan ini dokter nuklir, itu tadi yang dia sampaikan sangat pesat dengan adanya kedokteran nuklir ini. Penggunaan nuklir dalam medis juga melayani pasien BPJS di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani. Pasien tak lagi perlu dirujuk keluar daerah, namun kendalanya antrian yang cukup panjang. Nah, untuk biaya sendiri Bu, apakah bersaing dengan rumah sakit? Pasien BPJS. Pasien BPJS bisa digunakan? Iya, kami pasien BPJS. Ya, bisa. Makanya tidak perlu dirujuk ke Jakarta, tidak perlu ke Penang gitu. Karena di sini ada. Cuma memang ya mohon maaf karena antriannya cukup panjang ya. Antriannya cukup lama. Jadi harapan kita sih bisa lebih cepat, sehingga itu tadi pasien lebih cepat terdeteksi, diagnosanya apa, terapinya juga segera. Jadi harapan hidupnya itu lebih panjang itu sih. Untuk kesiapan dokter spesialisnya sendiri Bu? Dokter Kido dan Dokter Rian. Penggunaan teknologi nuklir dalam medis di Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda ini ternyata sudah ada sejak 2017 lalu dan sudah 10.000 lebih pasien yang ditangani. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.